Cerita Silat Online Channel mempersembahkan serial Pendekar Raja Wali Sakti, episode Kemelut Pusaka Leluhur, bagian 6. Sementara itu di bagian barat kerajaan Jiwanala, tepatnya di pinggir hutan Kemukus, tampak dua orang sedang bertarung sengit. Di sekitar tempat pertarungan itu, tergeletak beberapa sosok tubuh berpakaian seragam prajurit kerajaan Jiwanala. Dua orang yang sedang bertarung itu adalah seorang laki-laki tua melawan seorang wanita tua yang memakai baju warna jingga. Tampaknya pertarungan itu sudah mencapai tingkat yang cukup tinggi. Serangan-serangan mereka begitu dahsyat disertai gerakan-gerakan cepat dan sukar diikuti pandangan mata biasa. Percikan bunga api terlontar setiap kali terdengar dentingan dua senjata beradu. Lepas, tiba-tiba saja terdengar satu bentakan keras disusul melesatnya sebilah pedang berwarna keemasan. Pada saat yang hampir bersamaan, terdengar suara pekikan tertahan. Tampak laki-laki tua berbaju indah dari bahan sutra halus terhuyung-huyung keluar dari arena pertarungan itu. Sebelah tangan kirinya menekap dada. Hai, sudah kukatakan, kau bukan lawanku, kakek peyot. Puih. Laki-laki tua itu menyemburkan ludahnya. Kering. Sambil menggeram keras dikeluarkan sepasang senjata berbentuk bola-bola kecil berduri berjumlah 5 pada setiap ujung-ujung rantainya yang pendek. Senjata itu tergenggam di tangan kanan dan kirinya. Laki-laki tua itu dengan lincah memain-mainkan senjatanya. Sedangkan perempuan tua itu tetap kelihatan tenang mengelus-elus sekuntum bunga mawar berwarna jingga yang cukup besar ukurannya. Bunga mawar itu memiliki tangkai cukup panjang dan berkeluk-keluk. Hiya, hai, petik 2. Laki-laki tua itu kembali melompat menerjang sambil melontarkan rantai yang ujungnya terdapat bola-bola kecil berduri tajam. Senjata itu mengarah ke kaki, tapi wanita tua itu dapat melompat dengan lincah menghindari serangan itu. Namun pada saat tubuhnya berada di udara, senjata yang sama di tangan kiri laki-laki tua itu mendesing cepat. Hiat, terang. Perempuan tua itu mengebutkan senjata tongkat pendek dengan bunga mawar jingga pada ujungnya. Dua senjata beradu di udara. Betapa terkejutnya perempuan tua itu, karena rantai dengan bola-bola berduri itu membelit senjatanya. Tapi rasa terkejutnya hanya sebentar saja, karena dengan mengerahkan kekuatan tenaga dalam disentakan senjatanya kuat-kuat. Ah, laki-laki tua itu memekik tertahan. Kalau saja tidak cepat-cepat melepaskan senjatanya, sudah pasti tangan laki-laki tua itu copot ikut tertarik. Dan belum lagi laki-laki tua itu sempat menguasai keseimbangan tubuhnya, perempuan tua itu sudah mengibaskan senjatanya ke arah kepala. Tring! Pada saat yang kritis itu, tiba-tiba sebuah bayangan putih bercampur biru berkilau melesat menyambar ujung tongkat berbentuk bunga mawar jingga itu. Perempuan tua berbaju jingga terpekik tertahan, lalu cepat melompat mundur disertai putaran 2 kali di udara. Monyet, geram perempuan tua itu. Tahu-tahu di samping laki-laki tua itu sudah berdiri seorang pemuda tampan berbaju rompi putih. Pedangnya berwarna biru berkilau telah menyilang di depan dada. Pemuda itu memasukkan pedang ke dalam warangkanya di balik punggung. Cahaya biru langsung lenyap seketika. Kau tidak apa-apa, Paman Patih? Tanya pemuda itu lembut, namun tatapan matanya tidak lepas pada wanita tua yang bersungut-sungut sambil memijit-mijit pergelangan tangan kanannya. Tidak, aku tidak apa-apa. Ah, untung kau cepat datang, Rangga, sahut laki-laki tua yang ternyata adalah Patih Raksajunta. Siapa dia, Paman? Tanya Rangga. Dia yang bernama Iblis Mawar Jingga, jawab Patih Raksajunta. Iblis Mawar Jingga, desis Rangga menggumamkan nama yang disebutkan Patih Raksajunta. Rangga jadi teringat akan cerita Panglima Bayan Sudira, yang menyebut-nyebut nama Iblis Mawar Jingga. Dikatakan bahwa iblis itu juga menginginkan pusaka Karang Setra. Sejenak Rangga menatap tajam pada wanita tua itu, kemudian beralih menatap pada Patih Raksajunta. Pandangannya lalu berkeliling merayapi mayat-mayat yang bergelimpangan tak tentu arah. Semua mayat itu adalah para prajurit Jiwanala, yang jumlahnya tidak kurang dari 20 orang. Apakah dia yang membantai mereka, Paman? Tanya Rangga agak tertahan suaranya. Benar, dia itu memang manusia iblis. Sahut Patih Raksajunta menahan geram.
Kenapa? Tanya Rangga lagi. Belum sempat Patih Raksa Junta menjawab, iblis mawar jingga sudah tertawa mengikik. Suaranya mampu mendirikan bulu kuduk bagi siapa saja yang mendengarnya. Rangga mengalihkan perhatiannya, lalu menatap tajam pada wanita tua bersenjata tongkat pendek yang ujungnya berbentuk bunga mawar besar berwarna jingga. Rangga bisa menduga kalau bunga mawar itu pasti terbuat dari bahan yang sangat keras dan tajam. Pendekar Raja Wali Sakti sudah menjajal keampuhan tongkat berujung bunga mawar jingga itu tadi ketika menghalaunya dengan pedang Raja Wali Sakti. Senjata itu tidak mengalami kerusakan apa-apa, bahkan tenaganya sendiri yang sedikit bergetar ketika senjatanya bersentuhan dengan senjata perempuan tua itu. Sudah bisa ditebak kalau iblis mawar jingga memiliki kepandaian yang tinggi. Jelas ini tidak bisa dianggap remeh. Tidak heran kalau Patih Raksa Junta terdesak dan sukar menandinginya. Kau pasti Rangga yang berjuluk pendekar Raja Wali Sakti, Raja Karang Setra itu, kata iblis mawar jingga setelah berhenti tertawa. Benar, sahut Rangga tegas. Pucuk dicinta ulam tiba, ucap iblis mawar jingga berbinar matanya. Aku memang sedang mencarimu anak muda. Sungguh beruntung sekali bisa berjumpa di tempat jelek ini, lanjutnya. Apa perlumu mencariku? Tanya Rangga. Serahkan pusaka itu padaku, tegas iblis mawar jingga dingin. Pusaka? Rangga terkejut keheranan. Pusaka apa? Kau jangan berpura-pura bodoh, pendekar Raja Wah Sakti. Pasti sudah kau dapatkan pusaka itu dari panglimamu. Bentak iblis mawar jingga sengit. Tunggu dulu, aku benar-benar tidak mengerti maksudmu, kata Rangga. Jangan berpura-pura bodoh di depanku, Rangga. Bukankah kau sudah bertemu dengan Panglima Bayan Sudira? Cepat, serahkan pusaka itu, atau kau ingin bernasib sama dengan yang lain. Aku tidak mengerti pusaka apa yang kau inginkan. Pusakaku hanya satu, yaitu nyawaku sendiri. Lantas pusaka apa yang kau maksud? Rangga berpura-pura, padahal dalam hatinya sudah bergejolak menahan marah. Tapi dia harus bisa bersabar agar mendapat keterangan cukup tentang pusaka leluhur Karang Setra yang kini jadi rebutan tokoh-tokoh rimba persilatan. Kau benar-benar bodoh, atau hanya berpura-pura bodoh? Seorang raja di Karang Setra, mustahil tidak mengetahui di mana pusaka itu berada. Dengus iblis mawar jingga sengit. Maaf, aku tidak mengerti dengan pembicaraanmu, kata Rangga semakin menahan geramnya. Lagi pula untuk apa menginginkan barang orang lain, kalau memang bukan kepunyaan sendiri? Keparat, berani kau mempermainkanku, tunggu. Tapi iblis mawar jingga sudah tidak bisa lagi mengendalikan amarahnya. Rasanya benar-benar dipermainkan oleh sikap Rangga yang seperti orang bodoh. Pura-pura tidak mengetahui permasalahannya. Cepat sekali dia melompat sambil mengibaskan senjatanya. Tahan, peringatan Rangga sudah tidak digubris lagi. Iblis mawar jingga sudah menyerang dengan dahsyat. Terpaksa Rangga melompat mundur menghindari tebasan senjata itu. Pendekar Raja Wali Sakti itu sempat tersentak kaget begitu merasakan angin sambaran senjata itu demikian kuat dan berhawa panas luar biasa. Sementara Patih Raksa Junta juga melompat ke samping, menjauhi kedua tokoh itu. Rangga tidak bisa lagi mencegah pertarungan itu. Terpaksa dilayaninya dengan mempergunakan jurus 9 langkah ajaib. Satu jurus yang sering digunakan untuk menjajaki tingkat kepandaian lawannya. Urus itu hanya mengandalkan gerakan kaki dan kelenturan tubuh. Sifatnya juga bukan untuk menyerang, tapi hanya untuk menghindari serangan lawan. Jurus 9 langkah ajaib memang dapat membingungkan lawan karena gerakan-gerakannya seperti tidak beraturan. Rangga bagaikan orang mabuk yang bergerak hampir tidak sempurna. Namun iblis mawar jingga sukar untuk mendaratkan serangannya. Setiap kali pukulan atau kibasan senjatanya hampir mengenai sasaran, Rangga selalu mampu menghindar dengan gerakan tubuh yang sukar untuk ditebak arahnya. Tapi bagaimanapun tingginya tingkatan jurus pasti mempunyai kelemahan. Dan iblis mawar jingga mengetahui kelemahan itu setelah mampu memaksa Rangga bertarung sampai 8 jurus. Mengetahui kelemahan itu, iblis mawar jingga cepat merubah pola serangannya. Kini tidak lagi dihiraukan gerak tubuh pendekar Raja Wali Sakti, tapi dipusatkan perhatiannya pada gerak kaki. Edan,
Dengus Rangga merasa kewalahan juga menghindari serangan senjata wanita tua itu. Menyadari kalau kelemahan jurusnya sudah diketahui lawan, cepat-cepat pendekar Raja Wali Sakti itu merubah jurusnya. Kini digunakanlah jurus pertama dari 5 rangkaian jurus Raja Wali Sakti. Namun itu pun tidak menolong banyak karena iblis mawar jingga dapat mengimbanginya. Jurus demi jurus dilampaui dengan cepat, dan pertarungan itu meningkat semakin dahsyat. Gerakan-gerakan mereka demikian cepat, sehingga yang tampak hanya 2 bayangan berkelebatan saling sambar. Kini pertarungan telah memasuki pada jurus-jurus andalan dan itu dilalui dengan cepat dan berganti-ganti. Rangga sendiri harus mengakui kalau lawannya kali ini benar-benar tangguh. Hampir semua jurus andalannya dikeluarkan, tapi iblis mawar jingga belum juga bisa terdesak. Kau hebat, anak muda. Tapi jangan harap bisa mengalahkanku, dengus iblis mawar jingga. Keluarkan semua kepandaianmu, perempuan tua. Balas Rangga memanasi. Setan. Iblis mawar jingga menggeram marah dipanggil perempuan tua. Meskipun sebenarnya sudah nenek-nenek tapi pantang baginya dipanggil demikian. Dengan kemarahan yang meluap, iblis mawar jingga langsung memperhebat serangannya. Senjatanya berkelebat cepat mengarah pada bagian-bagian tubuh yang mematikan. Menghadapi serangan dahsyat seperti ini, Rangga tidak punya pilihan lain lagi. Segera dihunus senjata pusakanya. Senjata yang jarang digunakan kalau tidak dalam keadaan terjepit sret. Cahaya biru berkilau langsung menyemburat begitu pedang Raja Wali Sakti keluar dari warangkanya. Dengan pedang di tangan, Rangga bagaikan sosok malaikat maut yang siap mencabut nyawa. Pendekar Raja Wali Sakti itu tidak tanggung-tanggung lagi. Kini dikerahkannya jurus pedang pemecah sukma. Satu jurus yang sangat diandalkan dan jarang digunakan kalau tidak perlu. Setan, ilmu apa yang dipakainya? Dengus iblis mawar jingga merasa kerepotan juga menghadapi jurus itu. Terang. 2 kali berturut-turut Rangga membabatkan pedangnya pada senjata iblis mawar jingga. Wanita tua itu memekik tertahan, dan langsung melompat mundur sejauh 3 batang tombak. Kedua bola matanya membeliak lebar begitu melihat satu helai bunga yang berada di ujung tongkatnya tanggal. Keparat, geram iblis mawar jingga. Perempuan tua itu segera menggerak-gerakkan senjatanya di depan dada. Sementara itu Rangga memperhatikan sehingga alisnya sedikit berkerut. Dia tahu kalau perempuan tua itu sedang mempersiapkan ajiannya. Dan pendekar Raja Wali Sakti itu pun tidak berdiam diri saja. Segera dipersiapkan satu ajian yang sangat ampuh dan diandalkan. Rangga melintangkan pedangnya di depan dada. Tangan kirinya perlahan-lahan bergerak menggosok pedangnya. Cahaya biru menggumpal bergulung-gulung membentuk bulatan bagai bola. Perlahan-lahan diangkat ujung pedangnya ke atas, lalu tangan kirinya disentuhkan pada ujung pedang. Bulatan biru itu menempel pada tangan kiri pendekar Raja Wali Sakti. Slap, kering. Rangga memasukkan pedang Raja Wali Sakti ke dalam warangkanya di punggung, kemudian menyatukan kedua tangannya yang tergulung cahaya biru bulat. Pada saat itu, iblis mawar jingga juga sudah menyiapkan ajian dahsyatnya. Dari kelopak bunga di ujung tongkatnya mengepul asap berwarna jingga. Asap itu bergulung-gulung menebal kemudian. Aji Cakra Buana Sukma. Rangga menghentakkan tangannya ke depan ketika iblis mawar jingga melompat cepat. Ujung tongkatnya dihentakkan ke depan dengan kuat. Satu ledakan keras terjadi begitu telapak tangan pendekar Raja Wali Sakti terhantam bunga pada ujung tongkat iblis mawar jingga. Bersambung ke Kemelut Pusaka Leluhur bagian 7. Masih bersama cerita silat online channel. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih.